ini kita akan belajar tentang KPK dan FIB. Sebelumnya, sudah ada yang tahu apa itu KPK dan FIB? KPK adalah singkatan dari kelipatan persekutuan terkecil. Artinya, kelipatan yang sama dan terkecil dari dua bilangan atau lebih. Sedangkan FIB adalah singkatan dari faktor persekutuan terbesar. Artinya, faktor yang sama dan terbesar dari dua bilangan atau lebih. Untuk mencari sebuah KPK dan FIB, kita menggunakan 4 cara. Yang pertama, faktor bilangan. Yang kedua, menggunakan kelipatan bilangan. Yang ketiga, menggunakan faktor prima. Dan yang keempat, menggunakan faktorisasi. Nah, sekarang kita akan bahas satu persatu. Yang pertama ada faktor bilangan. Faktor bilangan adalah bilangan yang habis membagi sebuah bilangan tanpa sisa. Contohnya, tentukan faktor dari bilangan 20. Caranya, kita cari perkalian dua bilangan yang menghasilkan 20. Yang pertama, 1 dikali 20 hasilnya 20. 2 dikali 10 hasilnya 20. 4 dikali 5 hasilnya 20. 5 dikali 4 hasilnya 20. 10 dikali 2 hasilnya 20. Dan 20 dikali 1 hasilnya 20. Maka faktor dari 20 adalah 1, 2, 4, 5, 10, dan 20. Selanjutnya ada kelipatan bilangan. Kelipatan bilangan adalah hasil kali bilangan tersebut dengan bilangan asli. Contohnya, kita akan mencari kelipatan dari 3. Caranya seperti membuat tabel perkalian, dimulai dari 1 dikali 3 sama dengan 3, 2 dikali 3 sama dengan 6, 3 dikali 3 sama dengan 9, 4 dikali 3 sama dengan 12, 5 dikali 3 sama dengan 15, 6 dikali 3 sama dengan 18, dan seterusnya. Jadi, kelipatan bilangan dari 3 adalah 3, 6, 9, 12, 15, 18, dan seterusnya. Selanjutnya ada faktor prima. Faktor prima adalah faktor-faktor yang berupa bilangan prima. Contohnya, faktor dari 28 adalah 1, 2, 4, 7, 14, dan 28. Hasil ini kita dapatkan dari menggunakan faktor bilangan seperti sebelumnya. Maka, faktor prima dari 28 adalah 2 dan 7. Karena 1, 4, 14, dan 28 bukan bilangan prima. Selanjutnya, ada faktorisasi. Faktorisasi adalah menyatakan bilangan dalam bentuk perkalian bilangan prima. Kita akan menggunakan pohon faktor untuk mencari faktorisasi. Untuk langkah-langkahnya, yang pertama, bagilah bilangan dengan bilangan 2, lalu ulangi jika memungkinkan. Yang kedua, bagilah bilangan dengan bilangan 3, lalu ulangi jika memungkinkan. Yang ketiga, bagilah bilangan dengan bilangan 5, lalu ulangi jika memungkinkan. Yang keempat, bagilah bilangan dengan bilangan 7, lalu ulangi jika memungkinkan. Contohnya, bentuk faktorisasi dari 36. 36 dibagi 2, maka hasilnya adalah 18. Kemudian 18 kita bagi lagi dengan angka 2, hasilnya adalah 9. 9 kita bagi lagi dengan 3, maka hasilnya adalah 3. Maka faktorisasi dari 36 adalah
contoh soal KPK. Soalnya, berapakah KPK dari 4 dan 8? Kita akan menggunakan metode kelipatan bilangan. Kelipatan dari 4 adalah 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, dan 32. Sedangkan kelipatan dari 8 adalah 8, 16, 24, 32, 40, 48, dan seterusnya. Karena kelipatan persekutuan adalah kelipatan yang sama dari dua bilangan, maka bilangan yang sama di sini adalah 8, 16, 24, dan 32. Maka kelipatan terkecil di sini adalah 8. Selanjutnya, kita akan ke contoh soal FPB. Soalnya, berapakah FPB dari 4 dan 8? Di sini kita akan menggunakan metode faktor bilangan. Faktor dari 4 adalah 1, 2, dan 4. Sedangkan faktor dari 8 adalah 1, 2, 4, dan 8. Sekarang kita melihat faktor persekutuan 4 dan 8, yaitu 1, 2, dan 4. Dan yang menjadi faktor persekutuan terbesar adalah 4. Setelah kita belajar mengenai KPK dan FPB, sekarang kita akan belajar tentang bilangan prima dan bilangan komposit. Bilangan prima adalah bilangan yang hanya dapat dibagi 1 dan dirinya sendiri. Yang dimaksud dirinya sendiri adalah apabila bilangannya 2, maka bilangan itu sendiri adalah 2. Sedangkan bilangan komposit adalah bilangan yang faktornya lebih atau sama dengan 3. Dengan kata lain, yang bukan bilangan prima adalah bilangan komposit. Untuk contoh-contohnya kita akan jelaskan berikut ini. Sekarang kita akan masuk ke contoh bilangan prima. Yang pertama ada angka 2. 2 jika dibagi dengan 1, maka hasilnya adalah 2. 2 dibagi dengan 2, maka hasilnya adalah 1. Karena habis dibagi 1 dan dirinya sendiri, maka 2 adalah bilangan prima. Selanjutnya ada 3. 3 jika dibagi oleh 1, maka hasilnya adalah 3. 3 tidak bisa dibagi 2, maka dibagi dengan dirinya sendiri, yaitu dibagi 3, maka hasilnya adalah 1. Karena habis dibagi 1 dan dirinya sendiri, maka 3 adalah bilangan prima. Selanjutnya adalah bilangan 4. 4 jika dibagi 1, maka hasilnya adalah 4. 4 jika dibagi 2, maka hasilnya adalah 2. 4 tidak dapat dibagi 3, maka dibagi dirinya sendiri, yaitu 4 dibagi 4 sama dengan 1. Karena 4 habis dibagi selain 1 dan dirinya sendiri atau memiliki 3 faktor, maka 4 bukan bilangan prima. Selanjutnya, kita akan ke contoh bilangan komposit. Seperti yang kita tahu bahwa komposit adalah kebalikan dari bilangan prima, yaitu bilangan-bilangan yang tidak terdapat di bilangan prima adalah bilangan komposit. Contohnya 4. 4 jika dibagi dengan 1, maka hasilnya adalah 4. 4 jika dibagi dengan 2, maka hasilnya adalah 2. Dan 4 dibagi 4, maka hasilnya adalah 1. Karena 4 tidak bisa dibagi dengan 3. Karena faktornya ada 3,
dibagi dengan 1, maka hasilnya adalah 6. 6 dibagi 2, maka hasilnya adalah 3. Jika 6 dibagi 3, maka hasilnya adalah 2. 6 tidak bisa dibagi 4 dan tidak bisa dibagi dengan 5. Maka 6 dibagi dengan dirinya sendiri, maka hasilnya adalah 1. Karena faktornya lebih dari 3, yaitu dibagi dengan 1, 2, 3, dan 6, maka 6 adalah bilangan komposit. Sekian untuk penyampaian materi hari ini. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Dan sampai jumpa lagi untuk penyampaian materi minggu depan.